Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Kiai. Bagaimana kabar dan Iya, Abang? alhamdulillah baik-baik Pak. Lantas? Sekarang bawa surat lagi. Oh iya, Pak, surat. Iya. Silakan dan Abang, surat mana yang mau dibacakan ini? Ini. Yang pertama dari surat Dr. Andus Muhammad Taib Jafar. Oh iya. Apa itu? Kecamatan Larompong, Kakakopung, Lombok Tengah, NTB. Oh iya, dari NTB. Iya, dari NTB. Bagaimana ceritanya dan Abang? Begini. Pimpinan RRI Nusantara 4 Ujung Pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, kami warga Bima Dompu yang berdomisili strip bertugas di Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, kurang lebih 9 tahun yang lalu telah mendirikan sebuah koperasi. Wah, bagus. Dan alhamdulillah hingga saat ini telah memiliki kekayaan sekitar 14 juta. Oh iya. Hebat itu dan Abang. Iya. Lebih, 14 juta lebih dengan jumlah anggota 51 orang. Yang kami permasalahkan dan sekaligus memohon penjelasan dari Pak Kiai dan Denaba adalah masalah zakat kekayaan koperasi. Walaupun 2 tahun terakhir ini telah dikeluarkan zakatnya dengan cara mengambil 2,5% dari jumlah kekayaan yang beredar awal tahun buku. Namun masih ada beberapa orang anggota yang mempertanyakan tentang kedudukan koperasi dalam hukum zakat. Ya, itu Pak Kiai. Itu. Karena itulah maka berikut ini kami ingin menanyakan. 1. Menurut pandangan Islam, apakah organisasi seperti koperasi, KUD dan semacamnya yang bergerak di bidang keuangan dan simpan pinjam wajib atau memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya? Mengingat kekayaan masing-masing anggota bervariasi. Kedua, apabila memenuhi syarat wajib, bagaimana cara mengeluarkannya? Apa dihitung dari jumlah kekayaan yang ada atau dari SU pada tahun baru yang bersangkutan atau dari kekayaan masing-masing anggota? Mohon penjelasan jawaban Pak Kiai dan Denaba atas mana anggota menyampaikan terima kasih. Iya. Begini dan Abang. Ya, bagaimana Pak Kiai? Apakah koperasi simpan pinjam mereka yang sudah bermodal atau yang sudah mencapai 14 juta ya. Wajibkah dikeluarkan zakat? Iya. Baiklah dan Abang. Iya. Kita bertolak daripada definisi zakat. Iya. Menurut Departemen Agama. Iya. Dari definisi itu dapat kita lihat apakah ini koperasi, KUD dan lain-lain itu dikenakan zakat. Begini. Iya. Dalam definisi yang dibuat oleh Departemen Agama, zakat ialah sebagian dari harta benda kekayaan yang bernilai ekonomi, baik tetap atau yang bergerak, seseorang atau badan usaha yang beragama Islam, yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan haul untuk kemaslahatan masyarakat. Oh, pakai juga haul ya? Iya. Sekarang dan apa? Apakah itu usaha perorangan? Iya. Atau badan usaha milik bersama? Iya. Bila sudah mencapai senisab dan mencapai haul atau setahun, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya. Iya, wajib dikeluarkan zakat. Jelas dan Abang. Oh iya, sudah benar kalau itu 2,5% dan dulu. Dengan demikian dan Abang. Yang dipertanyakan, jadi jelas dengan dasar definisi ini jelas bahwa zakat dari KUD yang mereka miliki dengan
sudah mencapai 14 juta, dikeluarkan zakatnya. Sekarang cara pengeluarannya. Iya. Karena mereka bervariasi masalah modal. Iya. Jadi 14 juta itu sudah jelas sampai nisab. Iya. Cukup banyak ya. Iya, betul. Nah, cara pengeluaran zakatnya dan naba diperhitung dari persentase modal masing-masing. Oh iya. Mungkin ada yang bermodal 1 juta. Iya. Mungkin ada modal 5 juta. Iya. Dan semacamnya. Iya. Maka bervariasi mereka memiliki modal, maka zakatnya menurut variasi modal itu sendiri. Oh, bukan keuntungannya Pak Kiai, modalnya saya. Iya. Jadi karena itu diperhitungkan akhir tahun adalah modal dan keuntungan mencapai 14 juta lebih. Iya, betul. Nah, jadi dikeluarkan zakat dari jumlah 14 juta lebih itu dan naba. Iya. Nah, mereka bervariasi mempunyai modal di dalam. Ada yang 5 juta, ada yang 1 juta. Tetap diperhitungkan menurut modalnya masing-masing. Oh, iya. Sekarang jika di dalam koperasi itu terdapat orang yang beragama lain dari Islam, umpamanya ya. Iya. Kita perhitungkan modalnya berapa? Iya. Oh, umpamanya 2 juta. Akan boleh juga ya. Pakai dia bisa kan enggak apa-apa toh. Oh, mereka kan tidak diwajibkan zakat. Oh iya. Jadi kalau itu 14 juta, 2 juta dari orang Kristen. Iya. Umpamanya yang 2 juta itu dikeluarkan dulu. Oh, berarti yang dihitung 12 juta lebih tadi. Oh, iya. Jadi berpersentase juga ya. Iya, begitu cara pengeluaran zakat. Ya, karena menurut agamanya tidak wajib zakat. Betul. Iya, kalau Islam pasti jelas. Oh, jelas dan apa. Oh. Jadi perkumpulan yang berserikat atau yang bersekutu dalam satu usaha, maka diperhitungkan zakatnya tetap sampai 1 nisab dan tetap sampai 1 tahun. Iya. Jika dipecah kemungkinan tidak kena zakat. Contohnya saja dana bayar. Mereka punya uang 5 juta. Iya. Perhitungan nisab itu sudah kena zakat. Iya. Tapi kalau diperhitung per orang ada yang 500.000 uangnya, ada yang 1 juta, kan tidak kena. Kalau diperhitungkan perorangan. Oh. Tetapi karena mereka berkongsi, berserikat, maka diperhitungkan persyarikatannya itu dana bayar. Iya. Nah, begitu masalah zakat. Itulah Dr. Andos Muhammad Taib Jafar. Jawaban Pak Kiai terhadap pertanyaan Anda. Iya. Tolong kirim surat lagi yang lain. Iya, dan apa? Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya lagi pakai ini. Dari saudara Mustafa Rashid. Mustafa Rashid. Dari daerah mana dan apa? Dari daerah Sultra. Oh iya. Sulawesi Tenggara. Saya adalah penggemar Pak Kiai dan bertempat tinggal di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tempatnya di Asrama Jonif. Oh, 725. Tapi asal usul saya dari Ujung Pandang. Tepatnya di Jalan Tinumbu, Boroangin. Iya, Sapiria. Hanya saya ditugaskan di Kendari. Dan saya dapat merantau memantau siaran daerah di Ujung Pandang, walaupun suaranya timbul tenggelam. Oh iya. Begini Pak Kiai, saya adalah anggota militer yang selalu dituntut tugas dan disiplin tinggi. Yang saya ingin tanyakan, apakah pada saat saya sedang melaksanakan tugas dinas jaga, sedang pada saat itu sudah tiba waktu berbuka puasa dan saat maghrib, apakah saya harus tinggalkan dulu dinas saya atau tetap dilanjutkan? Sedangkan kami ketahui bersama bahwa berbuka puasa dan salat itu harus tepat waktu. Oh ya, ini militer ini Pak Kiai. Iya betul. Guna untuk mendapatkan amal yang baik. Sedangkan dinas itu juga termasuk perjuangan untuk menjaga asrama. Mohon penjelasan Pak Kiai. Dan kalau ada dalilnya, tolonglah dijelaskan. Yang kedua lagi Pak Kiai. Pada saat saya sedang melaksanakan tugas operasi di tim Timur-Timur,
tahun 92-93 kami dituntut untuk menafaskan menapaskan Katolik guna untuk mengambil hati simpati rakyat tim-tim. Misalnya kalau ada pastor mau ke gereja kita diperintahkan untuk mendengarkan sekaligus memantau tindakan pastor tersebut. Kemudian kami pun sering dijamu makan yang dibuat oleh orang yang beragama Katolik. Pertanyaan saya, apakah ini tidak bertentangan dengan agama Islam atau tidak? Kalau ada pertentangan, tolong dijelaskan. Dan kalau ada dalilnya, tolong pula dijelaskan. Demikian pertanyaan saya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Mustafa Rashid. Begini dan tidak juga dijelaskan pakatnya pakai apa? Begini ceritanya. Iya. Dia sebagai petugas negara. Iya, betul. Antara tugas dengan ibadah terjadi sesuatu yang waktu saat dia jaga. Iya. Tiba waktu buka puasa. Sedangkan berbuka tepat waktu itu sudah jelas perintah Nabi. Iya. La yazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra. Iya. Senantiasa umat saya itu baik puasanya kalau dia berbuka tepat waktu. Iya. Nah sekarang dia jaga. Apakah dia harus tinggalkan jaganya, pergi buka, atau harus jaga tidak usah buka? Iya. Ini bisa dijamak dan abah. Oh, bisa dijamak. Artinya dua-duanya bisa dijalankan. Oh iya. Bagaimana Pak Kiai? Bagaimana caranya? Kalau dia mau jaga nanti akan memasuki waktu buka, kantongnya aja gula-gula. Oh iya. Begitu masuk waktu buka, begitu dia telan gula-gulanya kan sudah batal puasanya. Oh iya. Nah itu caranya. Jadi dengan demikian tugas tidak ditinggalkan, ibadah puasa juga tetap tercapai. Oh. Jadi istilahnya sambil ini merangkul dayung sudah 2.30 terlampau. Iya. Nah, boleh juga barangkali Pak Kiai kantongnya rokok. Iya. Kalau dalam jaga tidak boleh merokok dan apa? Tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok. Kalau gula-gula tidak ngesan. Oh, kalau gula-gula boleh. Iya. Karena kalau dia sedang jaga lantas merokok ditegur oleh pimpinannya itu. Oh iya. Jadi merokok itu kalau istirahat. Iya. Nah, itu. Kalau gula-gula kan tidak dilihat. Tidak dilihat. Iya. Dalam mulut itu tidak dilihat. Iya betul. Masalah sholat maghrib. Masalah sholat maghrib. Kalau soal sholat maghrib dan abah sebagai petugas. Iya. Jika itu sama keadaan tugasnya dengan petugas tower, pengatur lalu lintas pesawat udara. Oh iya. Kalau penjaga tower itu dan apa kan tidak boleh tinggalkan itu. Oh, tower itu tidak boleh ditinggalkan. Iya, karena dia mengatur pesawat mana yang turun, harus ini yang harus naik dan semacamnya. Oh iya, betul. Pernah Pak Kiai jadi itu aturannya. Oh, aturannya begitu. Iya. Oh iya. Nah sekarang dan abah, kalau terjadi yang seperti itu maka sholatnya boleh dijamak. Oh. Maka namanya jamak tamam, bukan jamak kasar. Oh. Karena orangnya bukan musafir. Iya, betul. Kalau tugasnya itu sama dengan tugas penjaga tower, ya, atau tugas orang yang operasi seperti di rumah sakit, ya. Iya. Betul. Nah, sekarang yang ketiga, masalah masuk ke rumah ibadat Kristen dalam rangka istilahnya melaksanakan tugas security. Iya. Dalam tugas security. Tetapi bukan ikut ibadatnya. Iya. Itu tidak ada masalah dan apa? Tidak ada masalah. Kalau tugas itu bukan tugas ibadat yang diikutinya, tapi tugas mensecurity atau meneliti apakah pastor itu di dalam masalah khotbahnya tidak, istilahnya kan timur-timur ini tetap heboh dan apa? Iya. Dibenarkan. Oh iya. Sekarang untuk pendekatan kepada mereka, sering militer ini ke rumah pastor. Iya. Tiba-tiba dihidangkan makanan. Iya. Nah, masalah makanan yang dihidangkan mereka dan apa? Seperti ayam, seperti gulai kambing. Iya. Itu halal dimakan. Itu halal dimakan. Ya. Oh ya, sudah pernah dikebenarkan pakai itu. Sudah pernah, karena dasarnya surah Al-Maidah ayat 5 dan apa? Iya, betul. Jadi saudara Mustafa Rashid, itulah jawaban terhadap pertanyaan Anda. Semoga Anda puas.
Selanjutnya pakai Ya. kepada Andi Mazra'ah. Iya. Hebat itu nama. Ya, mukhabara wal muzara'ah. Ya. Lewat kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang beberapa masalah antara lain. Apakah setiap dasar yang dikeluarkan dari rahim darah? Apakah setiap darah yang dikeluarkan dari rahim perempuan itu mencegah bolehnya melakukan salat atau puasa? Satu. B. Bagaimana tanda-tanda darah haid? Ya. C. Kalau darah tersebut keluar hanya sebentar, misalnya pada waktu zakar lohor, apakah waktu-waktu berikutnya seperti asar, maghrib juga tidak boleh dia bersalat. Sedangkan darah tersebut tidak keluar kecuali pada waktu zuhur, yang terkadang keluar lagi pada waktu isya atau subuh besoknya. Kejadian tersebut terjadi pada istri saya setelah ikut program keluarga berencana. Iya. Dengan menggunakan alat kontrasepsi tusuk jarum. Iya. Setahun lalu. Sebelum ikut KB, dengan tusuk KB tersebut, biasanya dia haid menstruasi 1 kali sebulan dengan masa haid 5-7 hari saja. Normal itu. Nah, sedangkan sekarang haidnya datang kadang-kadang sampai 4 kali dengan masa haid 2-4 hari. Keluarnya sedikit-sedikit sebagaimana saya tuturkan di atas. Demikian pertanyaan saya. Mohon penjelasan Pak Kiai dan Naba. Begini Naba. Ya. Darah yang keluar dari rahim wanita ada 3 macam. Iya. Yang pertama darah haid. Ini kalau darah haid yang keluar Naba. Iya. Haram dia melaksanakan sholat, puasa, ya masuk masjid, haram dia melakukan hubungan suami istri. Iya. Nah, ini ada 7 macam yang diharamkan kalau itu darah haid. Iya. Begitu juga yang kedua darah nipas. Darah nipas juga sama halnya dengan darah haid. Iya. Orang tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh baca Quran, menyentuh Quran, masuk masjid dan tawaf. Iya. Sholat. Iya. Nah itu. Yang ketiga namanya darah istihadah. Darah istihadah. Apa darah itu istihadah artinya darah penyakit. Oh, penyakit. Bukan haid, bukan nipas. Iya. Orang yang semacam ini dan nabat tetap wajib menjalankan sholat, walaupun darah itu keluar. Hanya diusahakan saja supaya darah itu tidak menyentuh kain sholatnya. Iya. Nah, jadi dia juga boleh berpuasa kalau itu darah istihadah. Jika darah tadi yang keluar itu tidak akan menimbulkan bahaya bagi orang yang berpuasa tadi. Tapi karena ini darah penyakit bisa menimbulkan bahaya. Iya, kalau dokter bilang jangan berpuasa. Ini penyakit darahnya ini berbahaya kalau mengalir begini. Karena dia bisa membatalkan puasa dan wajib qadha pada hari yang lain. Nah, sekarang dan Naba, dia tanya tanda-tanda haid. Walaupun kita tidak pernah haid dan Naba ya. Iya, memang tidak pernah pakai. Tetapi ada dalam hadis. Oh, ada apa tanda-tandanya Pak Kiai? Ada 3 danaba yang bisa dijadikan pedoman oleh wanita tentang mengetahui apakah ini haid, apakah ini darah penyakit. Iya. Tanda-tanda darah haid itu Nabi menjelaskan aswadun yu'raf. Nah, darah itu warnanya hitam seperti yang kamu kenal, kata Nabi. Iya. Nah, itu tanda yang pertama. Iya. Dan yang kedua, bahwa darah haid itu
tertentu minggu-minggu keluarnya dalam satu bulan. Iya. Biasanya kalau minggu pertama nanti bulan berikut minggu pertama lagi, bulan berikut minggu pertama lagi. Nah, kalau bergeser tidak berapa lama bergesernya. Itu tanda-tanda yang bisa dipegang oleh wanita mengetahui apakah ini haid atau bukan. Iya. Oh ya, memang minggu kedatangannya berarti haid itu. Nah, itu. Kenapa dia kalau bukan pada minggu kedatangannya itu bukan haid itu? Oh, ya yang sudah tidak biasa. Yang tidak teratur keluarnya. Iya. Nah, yang ketiga dan bahwa masa haid itu hanyalah 6 hari atau 7 hari. Iya. Kalau melebihi sampai 15 hari itu bukan lagi haid. Iya. Berarti itu masuk kepada darah penyakit dan Nah, sekarang mungkin juga orang yang sudah tua haid itulah makin lama makin berkurang jumlahnya. Oh begitu kah? Iya. Makin tua orangnya dulu 7 hari mungkin menjadi 6, makin lanjut usia menjadi 5, makin lanjut usia jadi 4, makin lanjut usia jadi 3, akhirnya berhenti sendiri. Oh berhenti sendiri. Nah, itu tidak lagi. Sudah tua itu wanitanya. Oh tua Oh iya. Nah, sekarang ada darah haid ini tidak teratur lagi. Iya. Akibat daripada KB. Nah, sekarang harus dia jadikan pedoman. Sebelum dia KB, haid itu datangnya kapan? Iya. Pada minggu pertama kah? Iya, minggu pertama. Atau minggu kedua kah? Iya. Nah, sekarang kok dalam 1 bulan 4 kali datang haidnya? Iya. Sudah jelas yang 1 kali itu haid, yang 3 kali itu istihadah. Oh, ya darah penyakit. Darah penyakit. Iya. Jadi yang 3 kali ini dia tetap menjalankan ibadah sholat. Iya. Diusahakan saja kain sarung yang dipakai sholat tidak tersentuh oleh darah itu. Iya. Nah, begitu. Umpamanya Danabaya, waktu dulu sebelum memakai susu atau memakai apa katanya tadi suntikan. Susu. Suntikan. Biasanya haidnya datang minggu pertama setiap bulan. Iya. Minggu pertama setiap bulan. Dia tidak sembahyang. Tuh, tidak boleh sembahyang tuh. Haid ya. Iya. Haram sembahyang, haram puasa. Iya. Sekarang dia suntikan. Terjadi 3 kali haid, 4 kali haidnya 1 bulan itu. Iya. Tapi 3 hari, 2 hari, ya. Maka dia ambil patokan tetap minggu pertama sebagai darah haid, yang berikut harus dia pandang sebagai darah penyakit. Iya. Nah, begitu caranya dan untuk penentuan masalah haid itu. Ini lagi Pak Kiai. Apa lagi? Ini dia bilang mohon saran Pak Kiai. Apakah sebaiknya diteruskan ber-KB? Dengan kontrasepsi tusuk KB atau diganti dengan yang lain? Iya. Atau tidak usah ber-KB sama sekali? Ini. Saya kira bisa berkonsultasi dengan dokter. Oh iya. Kira-kira apakah tablet yang cocok? Iya. Dan perlu juga diperlihatkan dari segi usia anaknya sudah berapa tahun. Oh iya betul. Jangan anaknya sudah usia 8 tahun ibunya masih KB. Itu tidak benar lagi. Iya. Apalagi dia masih usia muda, anak baru 1. Iya. Nah itu masalahnya. Nanti kalau sudah tua baru anak-anak 1 lagi kan itulah masalah KB. Iya. Apa lagi Pak Kiai? Ya, dari mana lagi Denabah? Dari saudara M. Canggih. Canggih Denabah? Iya. Canggih memang ya. Dari Sultan. Iya. Bagaimana? Di Tinombo. Sultan Sulawesi Tenggara. Tengah. Dengan hormat, bersama ini mengajukan beberapa permasalahan kepada Pak Kiai dan Denaba. Semoga Bapak dapat menjelaskan kepada kami. Seorang ibu telah berhutang puasa Ramadan sebanyak 20 hari. Iya. Dan dia tidak sanggup atau tidak mampu untuk membayarnya, mengganti puasa itu. Karena dalam keadaan menyusui. Pertanyaan, apakah suaminya boleh menggantikan puasa istrinya itu? Iya. Sebagaimana orang bisa menggantikan puasa orang lain yang telah meninggal dunia. Nah, itu dulu Pak. Begini Denabah. Iya. Ibu yang menyusukan anak, puasanya itu tidak usah digantikan suaminya.
Iya, 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 iya. Tetapi dia harus membayar fidyah. Oh, bayar fidyah. Dengan syarat bahwa anak itu belum memakan makanan selain dari air susu ibu. Iya, iya, iya. Jadi ibu tidak usah puasa. Dan juga tidak usah digantikan puasanya oleh suami. Tetapi ibu cukup membayar fidyah saja. Iya, iya, iya. Nah, tapi jangan pula terjadi anaknya dia menyusui. Iya. Kalau ditanya kenapa tidak puasa bu, saya menyusukan anak. Iya. Mana anaknya bu? Itu yang lari-lari itu anakku itu. Jadi ibunya tidak puasa karena menyusukan anak dan anaknya sudah besar. Ini tidak benar. Oh, anaknya sudah umur berapa Pak? Sudah masuk pada 1,5 tahun dan apa? Oh, iya. Sudah bisa lari-lari dia. Dia menyusukan ya? Iya, ibunya tidak puasa karena menyusukan anak. Iya. Padahal yang dibolehkan bila anak itu terkait hidupnya hanya dengan air susu ibu, tidak makanan lain. Iya. Nah, itu dia boleh membayar fidyah dan apa? Iya. Tidak usah dia ganti dengan puasa dan suaminya tidak usah puasakan itu. Nah itu yang kedua. Nah fidyahnya itu bagaimana? Fidyahnya itu benaba 3/4 liter. Iya. Jadi dalam 1 liter itu ada biasa gelas 5 segi kakinya. Iya. Itu kalau 4 gelas itu sudah 1 liter dan iya. Jadi fidyahnya itu 3 gelas itu. Iya. Nah, namun kalau orang mencukupkan 1 liter itu lebih baik. Iya. Nah, itu dan Yang kedua, di dalam hukum Islam dikatakan bahwa Allah tidak meridai seorang anak apabila orang tuanya tidak ridha kepadanya. Bagaimanakah jika ada seorang anak yang beragama Kristen membunuh orang tuanya dan setelah itu anak tersebut masuk dalam agama Islam? Apakah Allah tetap tidak meridai anak tersebut? Dan bagaimanakah kedudukannya nanti di akhirat? Ya. Oh, iya. Dia waktu bukan Islam, anak itu durhaka sama orang tua. Iya. Malah sampai dia bunuh orang tuanya. Iya. Tapi waktu itu dia bukan Islam. Iya. Di belakang dia masuk kepada Islam. Iya. Pertanyaannya bagaimana dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelum masuk Islam? Juga kedudukan anak itu bagaimana? Kedudukan anak itu dalam Islam bagaimana? Iya. Jawabnya begini dan apa? Iya. Seseorang yang berbuat dosa sebelum masuk ke dalam Islam, kemudian dia masuk Islam, maka dosa-dosa sebelumnya itu sudah dihapuskan. Oh.